Halo Tuton, perkenalkan nama saya Zulfazil Amhari dari Universitas Terbuka Ambon. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda berdasarkan perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. 1. Awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pancasila lahir sebagai dasar negara melalui sidang BPUPKI dan disahkan pada 18 Agustus 1945. 2. Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1949 sampai 1950, bentuk negara serikat, namun Pancasila tetap menjadi inspirasi utama. 3. Demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno memutuskan kekuasaan Pancasila cenderung memberi kesan secara subjektif. Terjadi penyimpangan seperti pembubaran konstitusi dan ketidakstabilan politik. 4. Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pancasila dijadikan pedoman moral dan politik dengan yang kaku. Penerapan bersifat respensif. 5. Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pancasila dikembalikan sebagai ideologi terbuka, demokrasi dan hak asasi manusia yang diperkuat. Dan ada fokus peristiwa penting pada tahun 17 Agustus 1950. Setelah melalui perjanjian Roen dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda 27 Desember 1949, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Namun, semangat persatuan rakyat dan desakan daerah mendorong pembubaran RIS pada 17 Agustus 1950. Secara resmi, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI dengan Pancasila sebagai dasar tunggal. Peristiwa ini sangat penting karena menunjukkan bahwa keinginan untuk bersatu dalam bingkai NKRI lebih kuat daripada kepentingan federal yang diwariskan kolonial. Nilai Pancasila yang tercermin. Sila ketiga, atau bisa disebut Persatuan Indonesia. Penggabungan kembali RIS ke NKRI adalah bentuk nyata komitmen terhadap persatuan nasional di atas perbedaan suku, daerah, dan kepentingan politik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan. Keputusan mengubah bentuk negara melalui proses politik, demokrasi, DPR, RIS, dan konsekuensi rakyat. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghormatan pada hak setiap warga untuk hidup dalam satu kesatuan yang adil dan bermartabat. Refleks kami bagi anak muda saat ini, pelajaran yang diambil. Persatuan bukanlah sesuatu yang otomatis bertahan, tetapi harus terus diperjuangkan. Peristiwa pada tahun 1950 mengajarkan bahwa ego kedaerahan atau kepentingan sesaat dapat dikalahkan oleh cita-cita bersama. Generasi muda harus sadar bahwa perbedaan bukan alasan untuk bercerai-berai. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi alat untuk menyelesaikan konflik secara bermartabat. Jika dulu para pendiri bangsa rela melepas bentuk negara federal demi persatuan, maka sekarang kita juga harus rela melepas ego, gengsi, sentimental, kelompok dan kebencian demi Indonesia yang utuh dan toleransi. Kesimpulan saya, secara penggabungan RIS ke NKRI mengajarkan bahwa persatuan adalah puncak perjuangan. Saya sebagai generasi muda masa kini dapat mengimplementasikan dengan sikap kritis, toleransi dan aktif menjaga kerukunan baik di dunia nyata maupun dunia digital.